Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum asuransi dengan dosen pengampu Bapak Hendi. Tugas kali ini mengenai perbedaan asuransi dengan perjudian, di mana ada 4 poin utama yang saya bahas, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Pada latar belakang masalah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yaitu asuransi berkembang karena semakin banyak risiko yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan asuransi. Risiko merupakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, kebutuhan akan layanan asuransi semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha. Oke. Kemudian, untuk selanjutnya, secara normatif, istilah lembaga asuransi pertama kali ditemukan dalam pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan hal berikut. Suatu persetujuan untuk untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara asuransi dan perjudian atau pertaruhan hanya terletak pada konsep persetujuan untung-untungan, bukan pada hakikat dasar asuransi dan judi itu sendiri. Kesamaan ini karena kedua kegiatan tersebut melibatkan hasil dari suatu persetujuan yang menghasilkan untung atau rugi, tergantung pada kejadian belum pasti akan terjadi. Dalam identifikasi masalah ada satu, yaitu bagaimana perbedaan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat asuransi dan perjudian. Nah, yang pertama terhadap asuransi dulu. Hukum perasuransian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial seperti KUHD dan Ordonantie Ophet Levenzer-Kenrick yang diatur dalam Stadblad tahun 1941 nomor 101 sebagai berikut adalah pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian. Eksistensi pengaturan asuransi dalam KUHD tetap berlanjut karena tidak dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang Usaha Perasuransian adalah peraturan perundang-undangan pertama sebagai karya bangsa dan dari negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetapi tidak mencabut keberadaan KUHD di dalam mengatur berbagai aspek tentang perasuransian, khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi. Perlindungan hukum, ini lanjutannya. Hukum perasuransian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian lebih banyak mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ketentuan dalam POJK Nomor 1 POJK 7 2013 lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dibandingkan pelaku usaha, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Jadi lebih diuntungkan itu adalah pemegang asuransi atau tertanggung. Ketentuan lainnya yang penting dalam hubungan pembahasannya adalah diatur dalam POJK nomor 1 POJK 7 2013 yang berkaitan dengan perjanjian baku. Kemudian ada juga aturan tentang penyelesaian sengketa yang dinamakan sebagai
penyelesaian pengaduan konsumen sebagai diatur dalam pasal 39 di POJK. Jika dicermati ketentuan dalam POJK nomor 1 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, lebih banyak ditentukan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dibandingkan perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi. Nah, ini sekarang yang tentang adakah perlindungan hukum bagi yang terlibat perjudian? Pada hakikatnya, perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Di satu pihak, judi juga merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi, dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak awal-awal peradaban manusia. Masalah perjudian diatur dalam KUHP pasal 303 dalam buku 2 tentang kejahatan melanggar kesopanan, pasal 544 buku 3 tentang pelanggaran mengenai kesopanan dan tentang perjudian online. Diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2018 tentang ITE. Dan pasal 303 mengenal 3 macam kejahatan, yaitu semuanya diancam dengan hukuman penjara sampai 10 tahun. Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat. Karena pada hakikatnya yang namanya perjudian siogianya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan, bahkan moral yang terdapat dalam Pancasila, serta sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena menurut hukum, setiap pelaku tindak pidana perjudian harus ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, menyatakan semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan, serta diperkuat lagi oleh Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 7 1981 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1981 yang menyatakan segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Nah, kita terakhir di kesimpulan, pemegang polis asuransi mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang perasuransian, Peraturan POJK Nomor Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan mengingat banyaknya pemegang polis adalah individu dengan kondisi ekonomi lemah. Peraturan ini memberikan perhatian khusus untuk melindungi mereka dari kemungkinan pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Jadi lebih banyak di Indonesia itu undang-undang atau peraturan itu melindungi konsumen ya dibandingkan perusahaan asuransi itu sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat dirugikan atau dikelabui lah oleh perusahaan atau oknum-oknum di perusahaan asuransi yang kadang-kadang masyarakat tidak detail mengetahui. Kemudian pelanggaran perjanjian asuransi akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya yang dapat diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Kesulitan dalam klaim asuransi dan proses yang berbelit sering memicu perselisihan karena terjadinya wan prestasi dalam segala akibat hukumnya. Berbeda dengan asuransi, pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian akan masuk ke dalam tindak pidana jika kegiatan tersebut dilakukan secara ilegal atau melanggar peraturan yang berlaku. Perjudian tanpa izin atau di luar peraturan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdampak pada pihak yang terlibat termasuk penyelenggara peserta perjudian. Artinya dalam kasus ini tidak ada perlindungan hukum untuk pelaku maupun penyedia perjudian. Artinya kalau asuransi itu adalah resmi dan dilindungi secara sah oleh aturan atau undang-undang baik konsumen maupun perusahaan asuransi. Sedangkan dalam kasus perjudian tidak ada sama sekali perlindungan hukum karena baik pengguna atau pemain juga dianggap sebagai pelanggar hukum, apalagi penyedianya. Mungkin sekian presentasi ataupun penyampaian yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.